review sebuah smartphone dari brand Asus yang dulu gue heran kenapa smartphone ini tuh dicari-cari banget gitu. Segokil apa sih smartphone ini? Apakah masih worth it buat tahun 2021 ini? Langsung saja, ini adalah Zenfone 5. Asus Zenfone 5, HP keluaran dari produk Asus, yaitu Zenfone 5. Ini adalah generasi kali keduanya Asus dalam merilis HP Zenfone 5. HP yang di depan pandangan kali ini adalah HP tahun 2018. Segahar apa atau segokil apa? Mari kita simak video yang satu ini sampai selesai. Asus Zenfone 5 2018 yang keluaran Asus dengan kode ZE602KL ini memiliki material metal yang dibalut dengan kaca yang diklaim adalah kaca Corning Gorilla Glass 3. Material yang bukan abal-abalan ya, bener-bener solid, kokoh. Dan nilai plus dari bodi yang seperti ini memiliki nilai look yang sangat tinggi, cukup gokil. Dan dari segi displaynya sendiri, Zenfone 5 ini memiliki rasio 19:9 yang sudah memiliki poni ala-ala iPhone gitu, dipadukan dengan LCD IPS dengan resolusi 1080 x 2246 setara dengan Full HD. Selanjutnya gua tilik dari bagian bawah. Di sini ada port audio jack. Kemudian di sini ada port USB Type C dan speaker stereo atas bawah. Kemudian pada sisi sampingnya, sisi kanannya, kita bisa lihat ada tombol on off. Ntar saya zoom ya, ini tombol on off dan ada tombol volume up down. Kemudian di sisi kirinya kita bisa lihat ada tracing card yang sudah hybrid. Dari sisi atasnya ada garis antena. Kemudian kita akan tilik spesifikasi gaharnya seperti apa Asus Zenfone 5 2018 ini, apakah masih worth it buat tahun 2021 ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya ya, untuk membantu tim kreator agar lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang menarik berikutnya. Oke, dan nih gini, dan Asus tuh gila banget pas di 2018 dia udah menanamkan chipset Snapdragon 636 pada versi yang biasa yang saya pegang ini. Dari sisi keamanan kita akan dilengkapi sensor fingerprint dan juga face unlock. Seberapa cepat akses fingerprintnya? Cukup responsif. Apakah bisa dalam keadaan layar mati? Oh, ternyata bisa. Sekali lagi, ternyata bisa. Kemudian saya akan mencoba untuk Face ID nya. Saya mencoba dalam layar mati, ternyata tidak mau merespon. Saat saya itu cukup cepat ya.
responnya cukup cepat. Sekali lagi, ya langsung merespon. Kekurangannya adalah tidak mau merespon saat layar dalam keadaan mati. Kemudian dalam arsitektur penyusunan kamera ya, di sini Asus Zenfone 5 telah menggunakan penyusunan atas bawah. Kemudian saya akan mencoba membuka kameranya. Ya. Di sini saat saya geser ke bawah dalam posisi landscape, maka akan terdapat beberapa pilihan efek. Saat saya mencoba geser ke atas, di sini ada beberapa mode. Pertama ada otomatis, manual, animasi GIF, Google Lens, waktu berlalu, kemudian gerak lambat, panorama, resolusi super, dan pengindahan. Bukan hanya sebatas itu, dual kamera Asus ini diklaim mempunyai high HDR dan 120 derajat view angle. Juga memiliki AI scan detection hingga 16 tipe. Ini gua ngerekam dari Zenfone 5 dalam resolusi Full HD 120 fps ya, dan ya segini sudah cukup sih buat barusan adalah tes kamera dari Zenfone 5 ini. Begitu, dan selanjutnya saya akan mencoba memberikan hasil CPU Z dari Zenfone 5 ini. Dan saya akan mencoba memperkenalkan AI Boost, yaitu seperti overclock. Jadi secara tidak langsung AI Boost itu membantu performa chipset agar lebih maksimal. Maka saat kita tes dengan AI Boost dan tidak menggunakan AI Boost itu, maka akan menampilkan hasil yang berbeda. Seperti berikut gambar yang saya ambil dari reviewer Gadgetin, yaitu Bang David. Ini adalah hasil skor Antutu Backma dari Asus Zenfone 5 saat menggunakan AI Boost, yaitu di sebelah kiri, dan saat tidak menggunakan AI Boost pada sebelah kanan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gadgetin ya. Oke, dan ya selanjutnya saya akan menampilkan tes gaming melalui video yang saya ambil dari Trending Tech. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Trending Tech ya. Oke, dan simak videonya. Yang pertama, Honkai Impact 3 menggunakan quality rata kanan dan berjalan di dalam 30 fps kurang lebih. Di game kedua, PUBG, menggunakan medium grafik dan pada pengaturan menggunakan HD grafik, lalu menggunakan frame rate high, kemudian smooth. Masih bisa berjalan dengan lancar dengan AI Boost yang dalam keadaan aktif. Menurut pengalaman yang dapat bermain PUBG cukup lumayan bagus. Kemudian Arena of Valor di sini menggunakan kualitas max dan kualitas tampilan max. Setelah masuk ke dalam gamenya dan tidak ditemukan sebuah FPS drop atau turun, dan game pun berjalan dengan sangat lancar, tergantung koneksivitas kita ya. Dan comparison session Asus Zenfone 5 versus Samsung Galaxy A30. Langsung saja yang pertama, yaitu tampilannya. Dari tampilan
Samsung Galaxy A30 lebih unggul daripada Asus Zenfone 5 karena Samsung A Galaxy 30 sudah menggunakan layar bertipe Super AMOLED. Kemudian dari sisi kinerjanya, Asus Zenfone 5 yang menggunakan Snapdragon 636 dan Samsung Galaxy A30 yang menggunakan Exynos 7904, keduanya memiliki performa yang sama. Dari sektor kamera, walaupun Asus Zenfone 5 mempunyai megapiksel yang lebih rendah daripada Samsung Galaxy A30, tetapi di sini Samsung Galaxy A30 harus menerima kekalahannya. Kemudian dari audio, di sini lagi-lagi Samsung Galaxy A30 harus menerima kekalahannya dari Asus Zenfone 5 yang belum menggunakan stereo, sedangkan Asus Zenfone 5 sudah menggunakan stereo. Sekarang dari fitur, Asus Zenfone 5 memiliki kecepatan unduh 2 kali lebih cepat daripada Samsung Galaxy A30. Kemudian NFC, Asus Zenfone 5 sudah menggunakan NFC sedangkan Samsung Galaxy A30 belum. Jadi dari fitur lagi-lagi Samsung Galaxy A30 harus menerima kekalahan. Sebelum yang terakhir ada operasi sistem. Di sini Asus Zenfone 5 harus menerima kekalahan dari Samsung Galaxy A30 karena Asus Zenfone 5 masih memakai Android versi 8 yaitu Oreo, sedangkan Samsung Galaxy A30 sudah menggunakan versi 9.0 yaitu Pi. Dan yang terakhir adalah baterai. Asus Zenfone 5 kali ini harus menerima kekalahan dari Samsung Galaxy A30 yang telah menggunakan baterai berkapasitas 4000 mAh, sedangkan Asus Zenfone 5 yang masih menggunakan 3300 mAh. Kesimpulannya bisa kalian saja yang menilai. Untuk saya sendiri jelas saya akan memilih Asus Zenfone 5. Oke, dan mungkin review dari gua segitu aja. Bagaimana menurut kalian ya? Suka-suka kalian menilai HP ini bagaimana? Yang pastinya gua sendiri dapetin HP ini tuh di kondisi bekas. Harga yang gua dapet di pasaran pas gua meminang HP ini yaitu 1.500.000 pas. Dengan HP 1.500.000 gua bisa dapetin fitur berlimpah yang tentunya sekelas HP flagship pada zaman sekarang. Hampir sekelas HP flagship zaman sekarang. Ya, ini adalah beberapa harga. Ini dari harga pertama launching, harga di pasaran pada saat ini dalam kondisi baru dan full set tentunya, segel dari Asus. Dan yang ketiga adalah harga secondnya, harga yang saya dapat. Bagaimana pendapat kalian dan mengenai HP ini? Serah kalian sih. Kalau gue sih selama berarti dalam pemakaian gua sama HP ini tuh sekitar kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih gua pemakaian HP ini 2 bulan dan gua ngerasa cukup feel aja sih, maksudnya dirasa cukup nyaman. Walaupun ada kadang kekurangannya ya, kadang sidik jari sering menempel di sini di belakang atau di bagian-bagian layarnya. Terus HP ini tuh termasuk HP yang ya harus kita mainin dalam kondisi udara atau keadaan di bawah 32 derajat Celcius ya suhu udaranya. Soalnya saya nggak rekomendasi untuk di atas itu atau di 30 derajat. Mungkin faktor kekurangannya dari baterainya bakalan cepet banget berkurang, dan karena ini dibalut dengan body metal, jadi dia bisa lebih panas, soalnya saya rasakan pas saya menggunakan HP ini di dalam ruangan ber-AC
itu bisa bertahan lama dan suhu dari handphone pun terjaga dengan sempurna. Mungkin itu saja review dari gua. Kurang lebihnya tolong maafin. Terus jangan lupa subscribe dan like channel ini untuk lebih memajukan ke depannya. Bye bye. Bye bye.